menyambung video sebelumnya, kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Yang artinya wallahu a'lam. Zakat itu ini secara umum, zakat harta atau zakat lainnya termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat diberikan kepada ashabis samaniyah atau golongan yang 8. Bagaimana disebutkan ulama, ashab mustahik zakat ada 8 orang. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil yang mengurusi zakat, yang keempat orang yang baru masuk Islam, yang kelima menebus hamba atau abid, yang keenam orang yang menanggung hutang, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Adapun fakir maknanya dalam kitab ini yaitu orang yang tiada mempunyai harta dan usaha, atau ada juga mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi separuh belanjanya, separuh aja kada cukup, itu fakir. Yang kedua miskin. Miskin itu mempunyai harta atau usaha tetapi tidak mencukupi belanjanya, hanya lebih sedikit, separuh keperluannya, lebih dari separuh, itu miskin, tapi kada cukup juga. Yang ketiga orang yang mengurusi zakat atau amil, yaitu orang yang ditentukan untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada mustahik tadi dari pengurusnya. Yang keempat orang yang baru masuk Islam. Nah ini supaya orang itu tambah yakin, tambah kuat dengan keislamannya. Yang kelima tuh hari ini penebus hamba. Wah ini kada ada lagi hambanya, cuma hukumnya masih ada. Nah, yang keenam orang yang menanggung hutang. Dalam sini disebutkan baik pun untuk keperluannya sendirinya berhutang atau untuk keperluan perbaikan masyarakat dan agama. Diberi zakat sekedar menutupi hutangnya. Nah, yang ketujuh sabilillah, orang yang turut peperangan melawan kafir untuk meninggikan agama Islam dan tidak mendapat gaji. Nah, bila berkata gaji, kata ulama termasuk dalam sabilillah tiap-tiap orang yang mengerjakan untuk kepentingan agama seperti membuat langgar, tempat sekolah agama, masjid, penuntut ilmu, penyiar agama, termasuk guru-guru agama dan lain-lainnya. Yang kedelapan ibnu sabil, yaitu tiap-tiap orang yang pergi ke negeri zakat dan ia di negeri itu kekurangan belanja, sekalipun di kampungnya sendiri inya ada berisi sugih aja, tapi inya tulak ke tempat orang itu inya kada kehabisan ongkos, itu namanya ibnu sabil. Nah jadi seharusnya dikumpulkan ke 8 ashabi mustahik tadi, asal orang yang berhak zakat, ke-8-nya harus dikumpulkan untuk diberikan zakat. Nah karena itulah ada jalan ashab Syafi'i, murid dari Imam Syafi'i, orang yang bermadhab Syafi'i juga, yaitu kita disuruh bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail yang membolehkan membayarkan zakat kepada salah satu dari golongan yang 8. Jadi kita harus bertaklid. Kalau kada bertaklid dianggap tidak sah zakatnya karena harus 8 golongan tadi terkumpul. Nah karena itu kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzail, bukan Imam Ahmad bin Hambal. Sebagian ada yang keliru mengatakan Imam Ahmad bin Hambal. Ini Imam Ahmad bin Musa bin Uzail, ini ashab Syafi'i juga. Jadi kita disuruh bertaklid kepada imam itu. Oke, itu aja dulu
kita membicarakan tentang mustahil zakat, mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.